Jauh sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat di Pulau Jawa menganut sebuah kepercayaan animisme atau menyembah roh leluhur. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dari Hindu dan juga Buddha yang berasal dari tanah India. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya zaman, beberapa lama kemudian Islam masuk ke Jawa yang dibawa oleh komunitas Muslim dari Gujarat dan juga Persia. Namun sebagian juga ada yang berpendapat bahwa Islam dibawa ke Indonesia langsung oleh orang-orang Arab itu sendiri. Sejarah Islam masuk ke tanah Jawa juga sangatlah panjang. Kedatangan Islam di tanah Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan yang bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu 1. Lewat jalur perdagangan, 2. Lewat jalur perkawinan, 3. Lewat jalur pendidikan, 4. Kesenian, dan yang terakhir lewat jalur politik. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi di desa Leran, Kecamatan Mayar, Kabupaten Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Dan di samping itu juga di Gresik ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan, salah satu tempat yang ada di Persia. Beliau diperkirakan meninggal pada tahun 822 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Di Mojokerto juga ditemukan ratusan kuburan Islam kuno. Makam tertua berangka di tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga istana dari kerajaan Majapahit. Jadi diperkirakan Islam jauh lebih dahulu datang dibandingkan dengan penyebaran yang tercatat di dalam sejarah. Sejak awal, budaya Jawa yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha bersifat terbuka untuk menerima agama apapun dengan pemahaman bahwa semua agama itu bermuatan nilai-nilai norma yang serba berkebaikan. Maka sangatlah wajar jika kebudayaan Jawa bersifat sintegris atau bersifat momot atau serba memuat. Dalam kerajaan tradisional, agama dijadikan sebagai bentuk legitimasi pada zaman Hindu-Buddha. Dan di masa itu diperkenalkan pula konsep Dewa Raja atau Raja Titising Dewa. Ini artinya bahwa rakyat harus tunduk pada kedudukan raja untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dan di zaman itu, agama diaplikasikan ke dalam kepentingan kerajaan. Dan kebudayaan inti hanya berkutat pada raja, takhta, dan keraton. Raja dan kehidupan keraton adalah puncak peradaban pada masa itu. Di Pulau Jawa terdapat 3 buah kerajaan di masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan itu adalah Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Holing, dan Kerajaan Kanjuruhan. Di dalam perekonomian dan industri, salah satu aktivitas masyarakat adalah bertani dan berdagang dalam proses integrasi membangun sebuah peradaban. Dan dari aspek lain, karya seni dan sastra juga telah berkembang pesat, antara lain seni musik, seni tari, wayang, lawak, dan tari topeng. Semua itu adalah bagian besar yang terdokumentasi dari patahan-patahan relief dan juga candi-candi. Jadi kita bisa memetik sejarah itu lewat 2 media tersebut. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha di dalam sebuah budaya Nusantara, yang digantikan kemudian dengan budaya Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di dataran Pulau Jawa. Peran Wali Songo sangatlah besar terhadap era kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di tanah Jawa pada saat itu. Dan sejarah sendiri mencatat
bahwa penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Para wali ini dekat dengan kalangan istana. Mereka lah orang yang memberikan pengesahan atas sah atau tidaknya seseorang naik tahta. Mereka juga adalah seorang penasihat sultan. Dan karena dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhunan, atau yang dalam arti bahasa Indonesia adalah yang dijunjung tinggi. Dan kesembilan wali tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Gresik atau yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Pulau Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di daerah sekitar Gresik. Dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Lalu kemudian ada Sunan Ampel atau yang bernama Raden Rahmat. Beliau menyiarkan Islam di Ampel, daerah Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah seorang yang merancang bangunan masjid pada Kerajaan Demak yang dikenal saat ini dengan Masjid Demak. Lalu ada juga Sunan Derajat atau yang bernama Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel. Beliau menyiarkan Islam di sekitar Surabaya dan merupakan seorang sunan yang berjiwa sangat sosial. Lalu ada Sunan Bonang atau yang bernama Makdum Ibrahim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel. Beliau menyiarkan Islam di tanah Tuban, Lasem, dan Rembang. Beliau adalah sunan yang sangatlah bijaksana. Dan kemudian ada sunan yang sangat terkenal, yaitu Sunan Kalijaga atau yang bernama Raden Mas Said atau biasa juga dipanggil Jaga Said. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang dan beliau menyiarkan Islam di tanah Jawa Tengah. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang penjaga, dan juga seorang filosof. Beliau menyiarkan Islam dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. Mungkin nanti next akan gue bahas Sunan Kalijaga karena memang banyak bertebaran dan juga menarik tuh topiknya untuk dibahas. Lalu kemudian ada Sunan Giri atau yang bernama Raden Paku. Beliau menyiarkan Islam di tanah Jawa dan di luar Jawa, khususnya daerah Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beliau menyiarkan Islam dengan memiliki metode bermain. Mungkin nanti akan kita bahas di next video. Kemudian ada Sunan Kudus atau yang bernama Ja'far Shodikin. Beliau menyiarkan Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang ahli seni bangunan. Hasilnya, beliau memiliki karya yang berupa menara Masjid Kudus yang masih ada hingga saat ini. Lalu kemudian ada Sunan Muria atau yang bernama Raden Umar Said. Beliau menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara daerah Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah sunan yang sangat terkenal karena dekat dengan rakyat jelata. Kemudian yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau menyiarkan Islam di daerah sekitar Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Dan beliau terkenal adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Masih banyak peninggalan beliau hingga saat ini. Mungkin nanti akan kita bahas di next video. Salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali tersebut ialah dengan cara berdakwah. Penyebaran Islam melalui metode dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek yang akan didakwahi dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Sebagai contoh, ada sunan yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode wewayangan dan juga lagu anak-anak. Seperti lagu ilir-ilir, gundul-gundul pacul, lingsir wengi, dan lain sejenisnya. Pola ini memakai bentuk alkulturasi, yaitu dengan menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya.
Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Dan setelah para wali ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinimisme serta budaya-budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka langsung menerima ajaran Islam. Dan dari sini, derajat orang-orang miskin mulai terangkat, yang awalnya tertindas oleh para penguasa kerajaan. Islam berkembang sangat luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Dan salah satu generasi yang meneruskan perjuangan para wali sampai Islam tersebar ke pelosok desa adalah seorang pemuda yang bernama Jaka Tingkir. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan Wali Songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah tradisi wayang kulit yang berlangsung hingga saat ini. Dan demikianlah sejarah persebaran Islam di Pulau Jawa. Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar saya bahagia. Buat yang terhibur, kami butuh tombol like-nya dipencet oleh kamu agar saya semangat untuk membuat video ini setiap hari.